Iya, teman-teman, sebelum kita mulai, boleh di next slide dulu. Jadi, buat PJ kita hari ini ada beberapa rules. Aku bacain ya, teman-teman. Yang pertama, siapkan tempat yang tenang, Alkitab ataupun notes. Siapkan hati dan pikiran untuk dapat bersungguh-sungguh mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Diharapkan mikrofon di mute ketika ibadah dimulai. Nanti boleh di on-kan kembali ketika ada sesi pertanyaan atau sesi diskusi. Dihimbau untuk teman-teman on kamera ya, yang koneksinya bisa stabil, yuk on kamera biar kita sama-sama bisa melihat satu sama lain. Terus boleh banget ajak teman-teman kalian yang lain, entah itu AKK, PKK, TKK, atau PHDT untuk hadir dalam ibadah kita hari ini. Terus di sini ada 3 cara bertanya. Boleh dipilih salah satu. Yang pertama itu melalui private chat dengan pembicara. Pembicara kita di sini ada Bang Alex, nanti boleh di private chat ke Bang Alex. Yang kedua, open mic atau tanya langsung. Yang ketiga, melalui sesi kolom komentar publik di Zoom. Dan jangan lupa di terakhir nanti kita ada sesi foto bersama ya, jadi jangan langsung live dulu. Gitu rules kita hari ini. Boleh balik lagi ke slide sebelumnya. Oke, karena udah 11.35 juga, aku mau sapa teman-teman sekali lagi nih. Shalom teman-teman semua. Shalom Apri. Shalom Kak. Oke, selamat datang kembali dalam Persekutuan Jumat POV Sivia yang pada hari ini bertemakan My Loss for Your Gain. Nah, sebelum memulai persekutuan kita pada hari ini, aku mau mempersilakan teman-teman untuk menyiapkan hati dan pikiran. Teman-teman dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dicukupkan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, kami ucap syukur Tuhan untuk setiap kasih setiamu Tuhan, yang senantiasa boleh kami nikmati Bapa hingga pada saat siang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk seminggu ini perkuliahan yang luar biasa boleh kami lewati Tuhan. Itu semua bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan karena penyertaan tangan Tuhan akan hidup kami ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan pada saat ini Bapa. Anak-anak-Mu Tuhan, kami boleh bersekutu kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati Tuhan setiap hati dan pikiran kami Bapa, agar kami boleh hanya berfokus padamu Tuhan. Kiranya Kau mematahkan segala gangguan dari luar Tuhan, agar kami pun hanya berfokus padamu ya Bapak. Engkau yang memberikan kelancaran Tuhan, baik dari sinyal kami Bapak, koneksi kami, agar kami pun boleh mengikuti ibadah ini dengan baik ya Bapak. Ya Bapak, Engkau juga memberkati setiap pelayan-pelayanmu Bapak yang boleh melayani-Mu pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati Bapak, agar kami pun boleh melayani-Mu dengan hati sebagai hamba ya Bapak. Engkau juga memberkati Tuhan pemberitaan firman nanti ya Bapak yang akan diberitakan oleh Bang Alex Tuhan, agar Engkau memberkati beliau ya Bapak, agar kiranya apapun yang disampaikan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Ini setiap doa kami Tuhan, ampunkan kami akan kesalahan kami, baik yang kami perbuat Bapak, melalui perkataan, perbuatan kami Tuhan, agar kami pun boleh layak di hadapan-Mu. Hanya dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
kasih setia Tuhan tak hentinya tercurah bagi kita. Kebaikannya senantiasa kita rasakan dan nikmati. Sebab itu, marilah kita bersyukur kepada Allah, memuliakan Tuhan, dengan menyanyikan pujian, kecaplah dan lihatlah. Dipersilahkan kepada Bang Alex. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur siang hari ini. Terima kasih buat setiap hal yang Tuhan izinkan kami lalui dari pagi tadi. Dan kembali kami dapat kesempatan bersekutu memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan tiba waktunya juga bagi kami untuk membuka firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman. Amin. Shalom, selamat siang teman-teman sekalian. Saya bersyukur buat kesempatan ini, boleh sharing firman Tuhan, dan kita akan melihat bagian yang diberikan kepada kita pada hari ini dari ayat yang akan sama-sama kita gali, kita pelajari. My loss for your gain, dari Filipi pasal yang ketiga,
ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, Filipi pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya minta kesediaan Ameni ya, boleh bacakan bagi kita. Filipi 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Silakan. Filipi 3 ayat 1 yang sampai ke 11. Kebenaran yang sejati. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah, yang bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak tercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Baik, terima kasih untuk Ameni yang sudah boleh membacakan bagi kita. Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 11 ini menjadi satu bagian, kalau boleh pakai bahasa anak sekarang, curhatnya Paulus. Nanti kita lihat kenapa Paulus curhat ya. Dan ini yang akan kita lihat bagaimana kita merefleksikan juga bagi kehidupan kita, melihat kepada apa yang Paulus sedang sampaikan. Saya mulai dengan kutipan ini ya, bahwa kekristenan bukanlah sekadar agama, tetapi sebuah relasi dengan Allah melalui Yesus Kristus. Christianity isn't a religion, it's a relationship with God through Jesus Christ. Nah, ini kutipan yang selalu berkesan bagi saya untuk melihat bagaimana sebenarnya kita memahami kekristenan. Kekristenan bukan sekadar sebuah aturan agama ritual, bahkan juga bukan sekadar ajaran-ajaran, kumpulan ajaran, walaupun di dalamnya pasti ada ajaran, walaupun di dalamnya pasti ada ritual, tetapi inti kekristenan adalah bicara relasi dengan Kristus. Relasi dengan Allah di dalam Kristus, di mana itulah yang sebenarnya menjadi the heart of Christianity. What is the heart of Christianity is Christ. Ya, bayangkan kekristenan tanpa Kristus, wah bukan apa-apa lagi. Can you imagine Christianity or Christian without Christ? Tinggal Ian, I-A-N. Christian without Christ tinggal Ian. I am nothing. Jadi ini menarik untuk kita perhatikan, untuk belajar melihat bagaimana Kristus dalam hidup kita. Dan itulah yang menolong kita bisa memandang dengan perspektif Allah, perspektif yang tepat. Termasuk waktu teman-teman dan saya bicara tentang kesuksesan hidup. Wah, ini generasi yang sangat terobsesi dengan sukses. Apakah itu sukses? Apakah sukses berarti mencapai yang kita mau semata-mata?
kesempatan ada di kampus, ya udah ya lakukan semua hal. Apalagi kalau kita masuk di UI ya, di kampus selalu ikut berbagai hal, katanya nambah-nambah CV begitu ya. Nah, saya ingin mengajak kita melihat dalam perspektif yang tepat bagaimana firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Karena dunia melihat sukses hanya sekadar dari pencapaian. Apa yang dicapai, dan seringkali melupakan prosesnya, atau bahkan melihatnya hanya sekadar berdasarkan pencapaian. Kalau kita menilai surat Paulus kepada jemaat Filipi, jangan lupa loh, ini sukses apa enggak ya? Paulus tulis suratnya dari dalam penjara, teman-teman. Pencapaian apa ini? Saya pikir nggak ada kita maunya di penjara, lalu kita bilang, wah ini pencapaian saya masuk penjara ya. Tetapi bagi Paulus yang penting bukan sekadar dia ada di penjaranya, tetapi dia ada bersama Tuhan. Dan bagi saya ini jadi kunci rahasia kehidupan yang orang Kristen sudah tahu. Tapi jangan-jangan kita dalam menjalaninya suka lupa. Kitab Filipi, kitab yang ditulis dari penjara, tetapi kitab yang terdiri dari 4 pasal, tetapi dalam 4 pasal yang singkat ini muncul kurang lebih 16 kali kata sukacita. Bahkan karena itu seringkali kitab Filipi dikatakan kitab sukacita. Bayangkan, di dalam 4 pasal muncul 16 kali kata sukacita, notabene ditulisnya dari dalam penjara. Can you imagine kalau ditanya, penjara, bayangannya apa? Sedih, menyedihkan. Tapi kalau tanya sama Paulus, penjara, dia bisa share sukacita. Mengapa demikian? Bagaimana melihat hidup seperti ini? Pencapaian bukan ada di tempat mana, mencapai apa, tetapi pencapaian dalam kekristenan, engkau dan saya sedang bersama siapa? Saya ulangi, pencapaian, sukses, bukan sekadar mencapai apa, bukan sekadar mencapai sesuatu yang kita inginkan. Bukan sekadar ada di mana. Kadang-kadang kita harapannya, wah nanti kalau saya anak komunikasi, saya pengennya ada di koran terkemuka, di televisi terkenal. Bukan sekadar ada di mana. Bukan sekadar mencapai posisi apa. Tetapi engkau dan saya sedang bersama dengan siapa. Karena itu, di puncak karir, di tempat yang paling kita inginkan. Tetapi kalau itu tanpa Kristus, it's nothing. But at the same time, ketika engkau dan saya ada di tempat yang less people tidak mau ke situ, tapi kita tahu kita ada di situ bersama dengan Tuhan, itu sukses yang sejati. Tentu kita maunya sukses yang dua-duanya ya. Berada di tempat yang paling kita inginkan, paling puncak, paling atas, paling kita pengen, dan bersama Tuhan. Itu yang kita inginkan. Tetapi seringkali tidak selamanya perjalanan hidup langsung mencapai itu. Saya bukan mengatakan nggak mungkin mencapai ke sana ya. Kalau Tuhan berkehendak, apa yang tidak mungkin? Masih ingat Yusuf? Dibawa ke tempat paling tinggi yang bisa diduduki oleh bangsa atau orang dari bangsa asing di Mesir. Jadi orang nomor 2 di sana. Jadi teman-teman, sekali lagi ya, Paulus ada di penjara bukan karena nyolong ayam, tetapi karena dia mengikut Kristus. Dia memberitakan Injil, dia ada di penjara. Dan karena itu dari dalam penjara pun dia bisa melihat hidupnya dengan tepat. Jadi Paulus lagi share hidupnya, dia lagi curhat teman-teman. Ya, dan waktu lihat curhatnya, nanti kira-kira pembagian ayatnya, abang buat seperti ini ya. Sedikit latar belakang situasi, ayat 1-3, lalu kemudian kita lihat ada 2 kontras di situ, in flesh dan in Jesus Christ. Lalu terakhir nanti kita lihat apa artinya living for Jesus. Nah, saya harap waktu kita coba dengarkan, kita belajar evaluasi hidup kita ya. Bagaimana melihat hidup dengan tepat, termasuk waktu ada di kampus, dengan semua keinginan-keinginan yang ada. Apakah kita menempatkannya dengan posisi yang tepat? Mari kita lihat dulu situasinya, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Apa yang terjadi? Kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya Paulus lagi bicara kepada jemaat Filipi, supaya mereka memberi perhatian
untuk berhati-hati terhadap guru-guru palsu. Ya. Dan ini kalimatnya cukup mengerikan ya. Paulus pakai istilah anjing-anjing, pekerja-pekerja yang jahat, penyunat-penyunat palsu. Siapa mereka? Jadi ternyata di dalam jemaat pada waktu itu ada masalah dengan keselamatan. Guru-guru palsu ini mengajarkan bahwa keselamatan karena apa yang kita lakukan. Jadi di dalam Filipi 3 ini, Paulus menyampaikan apa artinya menjadi seorang Kristen dalam konteks lagi menghadapi guru palsu. Jadi makanya menarik ya, konteksnya lagi bicara kepada guru palsu, kepada jemaat untuk hati-hati sama guru palsu, tapi jadinya Paulus curhat tentang bagaimana dia melihat kekristenan. Karena guru palsu punya pengajaran yang berbeda. Kebenaran penting bagi Paulus, karena itu Paulus sampaikan dengan tegas. Nah, guru palsu ini adalah orang-orang Yahudi yang jadi Kristen. Makanya mereka disebut sebagai Judaizer. Orang Yahudi yang bertobat jadi Kristen. Nah, mereka bilang sama bangsa-bangsa lain, mau jadi Kristen juga. Kayak kami dong. Pertama, jadi Yahudi dulu. Habis jadi Yahudi, barulah kamu bisa selamat. Jadi, pengajaran mereka, bangsa asing harus jadi Yahudi dulu. Caranya apa? Sunatkan dulu. Karena itu tadi Paulus bilang, kalian penyunat-penyunat palsu. Jadi mereka berpikir bahwa salvation is a reward for goodness. Karena kamu baik melakukan sesuatu, kamu sudah sunat, maka keselamatan mereka mengerti. Bukan hanya percaya pada Yesus. Harusnya kan percaya pada Yesus. Sola gratia. Hanya karena anugerah. Tapi keselamatan bagi guru palsu, percaya Yesus plus perbuatan baik. Jadi Paulus lagi coba sharingkan bahwa bukan begitu. Keselamatan itu sungguh-sungguh karena anugerah Allah. Dan justru karena latar belakang ini, kita jadi ngelihat ya bagaimana Paulus mencoba mengajak jemaat untuk melihat kehidupan. Dan Paulus memberikan kontras dari hidupnya sendiri. Saya pikir khotbah terbaik adalah ketika firman disampaikan dan ada bukti nyata dari hidup yang berubah. Nah, ini Paulus sharing hidupnya. Aku dulu kayak kamu juga. Punya cara pikir yang seperti itu. Tetapi bukan begitu. Sekarang saya sudah ada di dalam Kristus. Karena itu Paulus menceritakan tentang masa lalunya dan apa yang menjadi masa kininya di dalam Kristus. Bagi saya, Paulus seperti menemukan the missing piece of a puzzle. Jadi saya jujur aja ya, melihat ayat-ayat ini, Paulus tuh memahami dengan tepat. Teman-teman menarik ya, ketika Paulus menempatkan dengan tepat that missing piece, then everything around his life come together as a whole. Wah, bagi saya ini jadi menarik. Maksudnya abang begini loh, saya makin belajar Alkitab, saya sadar Tuhan bukannya nggak mau kita sukses. Tuhan bukannya nggak mau kita mencapai sesuatu. Di dalam Alkitab, kadang-kadang kalau jadi orang Kristen kesannya kayak Tuhan kita tuh Tuhan yang nggak mau semua. Tuhan nggak mau kamu ini, Tuhan nggak mau kamu itu. Tetapi saya belajar dari Paulus, kadang-kadang kita mencari yang bukan Tuhan, dan kita pikir itulah segalanya. Makanya begitu Paulus menemukan that missing piece, that Jesus is everything, then every other things in his life will put together in the right place. Hanya kalau kita menemukan Kristus satu-satunya dalam hidup, maka semua yang lain, ambisimu, cita-citamu, talenta-talenta bakatmu, uangmu, kadang jangan berpikir gini, Tuhan nggak mau kita kaya. Enggak juga. Kalau Tuhan berkenan, ya tentu perkenanan Tuhan ya. Tuhan bisa aja bikin kamu kaya. Apa susahnya buat Tuhan bikin kamu kaya? Tetapi kan tidak semua yang namanya kaya pasti berkat Tuhan. Oh, enggak begitu. Jadi ketika Paulus hanya melihat, saya anggap kasih contoh ya. Ketika kamu hanya melihat uang saja jadi segala-galanya. Pokoknya mau jadi alumni, nanti punya banyak uang. Hidupku bagaimana uangku banyak. Lalu kemudian nanti aku bisa berbuat banyak kalau uangku banyak. Jadi kalau akhirnya kamu setting hidupnya hanya itu, you miss the point.
Tetapi ketika engkau menemukan Kristus di pusat hidupmu, maka kamu bisa tempatkan uang yang banyak itu dengan tepat. Teman-teman, did you get my point? Somehow kalau kita hanya mencari semua dalam hidup ya, tapi kita miss Jesus, wah ini kita miss everything. Tapi waktu kita menemukan Kristus di pusat hidup, then every other things in our life will put together in its place. Ada anak remaja kan, Kak Alex sering sekeliling SMA ya, jadi ada anak remaja yang bilang, kak gue pengen terkenal. Ya anak sekarang gitu ya, pokoknya gue pengen jadi YouTuber ya, banyak follower. Karena dia ngelihatnya gini ya, gue pokoknya pengen banyak gitu. Gimana ngelakuin yang gue suka. Dan kemudian dia juga dengar banyak kesaksian, wah katanya Kak itu followernya banyak, jadinya ratingnya tinggi, nanti pasang iklan, jadi uangnya banyak. Kadang-kadang kalau ditanya, kayak begitu sebenarnya Tuhan mau nggak sih kita kayak gitu ya? Tapi ketika ketenaran, uang banyak dijadikan cita-cita dia, dan tidak ada Kristus, maka lihat, dia akan melihat everything is about himself. Semuanya tentang dirinya, semuanya tentang dirinya. Tetapi begitu kita melihat Kristus sebagai pengikat segalanya, Yesus tetap harus jadi segala-galanya dan satu-satunya. Maka, begitu dia ngerti itu, langsung dia bisa berpikir, ketenaranku untuk apa? Uang banyakku untuk apa? Dan dia bisa menempatkan other things in his life accordingly, sesuai dengan seharusnya. Wah, jadi bagi saya menarik nih, Paulus sekali lagi sharing tentang apa yang dia lihat dalam hidupnya tentang Yesus. Saya pikir kita jangan jadi orang Kristen yang sekedar pengakuan, oh Yesus segala-galanya. Tapi dalam hidup nggak kelihatan. Kelihatannya kamu jadikan apa segala-galanya? Uang segala-galanya. Cita-citamu segala-galanya. Kesenanganmu segala-galanya. Jadi akhirnya katanya Yesus segala-galanya. Tapi nggak kelihatan tuh. Tapi jangan berpikir juga sebaliknya. Kalau Yesus segala-galanya, maka nggak boleh punya uang. Maka kalau Yesus segala-galanya nggak boleh punya cita-cita, nggak boleh punya ambisi. Enggak. Kalau Yesus segala-galanya, maka engkau bisa ngerti bagaimana menempatkan ambisimu. Bagaimana menempatkan cita-citamu. Nah, itu poinnya. Karena itu Paulus bicara, bagi saya ini kan generasi GPS ya. Posisi sangat penting. Itulah yang Paulus sharingkan. Pertanyaannya posisi di mana nih? Dalam daging kah? Atau dalam Kristus. Dan Paulus pernah mengalaminya. Karena itu dia cerita bagaimana hidupnya yang dahulu di dalam daging, maka semua dia tumpukan kepada apa yang bisa dia capai. Itulah yang dia sebut hal-hal lahiriah. Jadi bayangkan, di dalam pencapaian hidupnya, termasuk keselamatan, Paulus berpikir percaya pada hal-hal lahiriah membawa keselamatan. Lihat apa yang dia pede banget ya. Wah, mau bicara hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8. Ini mau bicara apa? Sunat pada hari ke-8 itu tradisinya Yahudi. Kalau dia disunat pada hari ke-8, maka berarti bukan cuma dia yang sungguh-sungguh sebenarnya, ini adalah orang tuanya yang sungguh-sungguh. Oh ya kan nggak ada anak bayi umur 8 hari datang, tolong dong sunatin ya. Pasti mesti dibawa orang tuanya. Jadi Paulus lagi mau bicara apa? Bicara bibit bebet bobot, kalau mau bicara hal lahiriah, saya yang paling selamat. Kalau mau bilang bisa selamat karena hal lahiriah, gua nih yang paling selamat. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel. Jadi maksudnya dia tulen ya. Dari suku Benyamin. Wow, suku Benyamin salah satu suku yang ada di selatan ya. Koalisi berdua dengan Yehuda. 10 suku lain kan di atas. Jadi orang tuh bangga jadi orang Benyamin, orang Yehuda. Termasuk Benyamin karena raja pertama Israel, suku Benyamin. Namanya Saul. Masih ingat ya? Siapa nama Paulus sebelum berubah? Saulus ya. Jadi memang kalau itu ya nama opung dipakai terus tuh. Di semua keluarga kita ada nama opung ya. Saulus. Jadi dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ini sekte atau apa? Kelompok agama yang paling ketat dengan firman Tuhan.
Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi kalau semua ini penting dan bisa menyelamatkan, Paulus pasti paling selamat. Tapi keselamatan itu bukan karena kita punya latar belakang yang baik, status sosial, ekonomi, seterusnya. Kita punya pemahaman, pengetahuan seperti Paulus orang Farisi, atau kita punya pengalaman, dia bilang saya sudah jadi penganiaya jemaat. Teman-teman, kadang-kadang kita membanggakan hal-hal yang kita lihat sesuatu yang bisa kita pegang sebagai andalan. Bukan berarti ini nggak penting. Saya sekali lagi ya, waktu saya membaca ini, saya pikir Paulus nggak bilang begini. Ya udah kalau begitu saya nggak penting orang Yahudinya. Tetapi Paulus menempatkan itu dengan tepat. Makanya dia tulis di ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, kuanggap rugi karena Kristus. Jadi sebenarnya dia mau membandingkan kehadiran Kristus di hidup dia, membuat segalanya itu jadi nothing. Karena yang terjadi adalah hanya Kristus yang bisa menolong kita menempatkan semua pada tempat yang seharusnya. Jadi kegagalan masa lalu Paulus, kalau kita simpulkan, dia terlalu pede, teman-teman ya. Dia pede, tanda kutip, percaya diri. Maksudnya, meyakini dirinya lah segala-galanya. Dan saya pikir itu semangat psikologi modern. Kaulah segala-galanya, just follow your heart. Karena itu yang kita dengar. Anak sekarang dikasih tahu, ikutin aja, follow your dream. Kadang-kadang saya pikir gini, kalau follow your dream, lalu dreammu adalah jadi orang kaya aja. Masa Tuhan cuma segitu ya? Ciptain engkau cuma jadi orang kaya? It's too small for God to just create you for that. Jadi memang orang kalau terlalu percaya diri, dalam arti percaya dirinya lah segala-galanya, itu mentoknya sama dirinya. Kan itu Paulus bicara beyond. Dia berkata, sekarang saya melihat ini di dalam Yesus. Ketika di dalam Yesus, maka Paulus sekali lagi bisa menempatkan semua hal dengan tepat. Makanya dia katakan kalimat ini. Malahan segala sesuatu kau anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Bagi orang percaya, esensi utama kehidupan percaya kita adalah Kristus. Ini bukan basa-basinya orang Kristen. Di dalam teologianya Paulus, dia berulang kali menggunakan istilah di dalam Kristus. Di dalam dia, di dalam Kristus, di dalam Yesus. Kalau kalian lihat ini mewarnai teologianya Paulus. Kurang lebih Paulus menggunakan istilah ini dalam surat-suratnya 164 kali. Dan 15 kalinya ada di kitab Filipi. Di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Fokusnya Yesus. Teman-teman, ketika engkau melihat Yesus, keselamatan yang dari dia, keselamatan bukan karena apa yang kau lakukan. Kalau lihat ayatnya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Paulus mau mengatakan begini, bukan saja hal-hal tersebut, tetapi malah segala sesuatu yang saya anggap sebagai hal-hal yang hanya merugikan saya. Yang saya miliki sekarang ini adalah lebih berharga, yaitu mengenal Kristus Yesus Tuhanku. Karena Kristus, maka saya sudah melepaskan segala-galanya. Saya menganggap semuanya itu sebagai sampah saja, supaya saya bisa mendapat Kristus. Dia lanjutkan ayat 9, dan betul-betul bersatu dengan dia. Nah ini bahasa Indonesia sehari-hari menggunakan istilah dalam Kristus, dia jelaskan betul-betul bersatu dengan dia. Hubungan yang baik dengan Allah tidak lagi saya usahakan sendiri dengan jalan taat kepada hukum agama. Bukan keselamatan karena ketaatan. Sekarang saya mempunyai hubungan yang baik dengan Allah karena saya percaya kepada Kristus. Jadi hubungan yang baik itu datang dari Allah. Bukan dan berdasarkan percaya pada Yesus Kristus. Bukan dari dirinya.
Jadi harus dimengerti, Jesus plus nothing, that is everything. Memang konteksnya di sini Paulus lagi bicara keselamatan ya. Tetapi sekali lagi saya mau mengingatkan, hanya ketika kita bisa menempatkan Kristus di pusat hidup, then every other things will be put in its place. Keselamatan bukan saya, jadi keselamatan Kristen itu percaya pada apa yang Yesus lakukan bagi kita. Makanya yang juru selamat itu Yesus. Begitu kamu menambahkan sesuatu kepada keselamatanmu, juru selamatnya jadi kamu, gitu ya. Makanya kekristenan tidak. Juru selamat kita hanya Yesus. Keselamatan bukan apa yang saya lakukan bagi Tuhan, tapi apa yang Kristus lakukan bagi kita. Jadi, sebenarnya dari prinsip ini, saya bisa belajar bagaimana supaya kita mengalami kehadiran Kristus dengan nyata. Ya ini, PT, bukan PD ya. Percaya diri, dirimulah segala-galanya. Tapi percaya Tuhan, Tuhanlah segala-galanya. Dan jangan lupa, Tuhan kok yang memberikan kepada kita kemampuan. Teman-teman bisa kuliah, bisa masuk UI. Tuhan yang kasih kalian kemampuan untuk bisa nanti bekerja. Kalian bisa bikin tugas. Jadi saya tidak melihat itu bertentangan. Tetapi ketika kita buang Tuhan dari semua yang Dia karuniakan, maka kita jadi tidak bisa menempatkan dengan tepat apa yang Tuhan berikan. Memang ya, manusia ini kecenderungan kita begitu ya. We love the gift, but we don't really love the giver. Sebenarnya dari mana uang? Dari Tuhan. Dari mana kepintaran? Dari Tuhan. Dari mana ketenaran, kalau kita mau pakai istilah itu ya. Dari mana posisi, dari mana jabatan. Coba lihat hidup Yusuf. Semuanya kan dari Tuhan. Tetapi begitu kita menjadikan itu, oh ini sekadar pencapaian sayalah segala-galanya. Jadi kita buang Tuhannya, tapi kita nikmati berkat Tuhannya. We love the gift, but we don't love the giver. Karena itu hidup Kristen mengembalikan the giver in its right and perfect place. Yaitu di atas segala-galanya, Dialah segala-galanya. Waktu kamu bisa menempatkan sang pemberi, the giver, di tempat yang tepat, maka semua pemberiannya akan ada pada tempat yang terbaik. Tetapi, kalau kamu buang pemberinya, maka semua pemberian itu bukan jadi berkat, tapi jadi kutuk buat kita. Itu yang ngeri. Jadi, sekali lagi, teman-teman, saya belajar mengerti ya. Tuhan tuh bukannya nggak mau apa yang teman-teman kejar. Tetapi kayak Tuhan ingatkan, kamu kejar semua itu untuk apa? Untuk siapa? Apa yang kamu lakukan kalau kamu dapat semua itu? Kalau ternyata tidak ada aku di dalamnya, waktu kau kejar itu semua, itu akan menghancurkan kamu. Bukan membangun kita. Wah, ini kebenaran yang bagi saya dari Paulus saya belajar banyak. Karena itu, bagaimana menata hidup? Sekarang kita lihat yang terakhir. Bagaimana living for Jesus-nya? Ya, bagaimana living for Jesus-nya? Maka Paulus menceritakan kerinduannya yang terdalam. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Wow, saya kagum waktu baca kalimat ini ya. Coba lihat ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Mengenal Tuhan menjadi kerinduan mendasar dari orang-orang yang menikmati berkat Tuhan. Tetapi kalau kamu cuma kejar berkatnya dan buang pemberi berkatnya, tidak punya kerinduan kenal Dia, maka sangat-sangat mungkin berkat yang diberikan Tuhan dipakai oleh orang yang tidak menjadikan Tuhan segalanya. Bukan jadi berkat, tapi jadi kutuk. Ini yang kita harus ingat. Jadi silakan kejar semua cita-citamu, tapi waktu kamu mengejar semua yang kamu mau, selalu uji dalam pengenalan akan Tuhan. Kira-kira Tuhan mau nggak ya? Kalau ternyata Tuhan bilang, kamu tuh kejar itu cuma buat dirimu. Enggak.
Aku nggak mau seperti itu. Coba kejar itu supaya kamu makin bisa kenal aku. Coba kejar itu dan di dalamnya waktu kamu dapat, kamu pakai untuk kemuliaanku. Coba kejar ambisimu itu, tapi waktu kamu mendapatkannya, rindukan orang lain dapat berkat melalui apa yang kau kejar itu. Pengenalan akan Allah akan mengarahkan kita. Karena begitu kita kenal Sang Pemberi berkat, kita tahu Dia maunya apa dengan berkat-berkat yang kita terima. Ya? Kan kita kadang mau berkatnya aja, lalu kita pikir dipakai untuk diri kita. Enggak. Remaja di Amerika tuh sampai menghayati ini bikin gelang ya, tulisannya WWJD. Kesadarannya apa? What would Jesus do? Kalau semua dalam hidup saya miliknya Yesus, maka saya harus tanya sama Tuhan. Kalau Tuhan dapat banyak uang, ya, kalau Yesus dapat banyak uang, kira-kira dia pakai buat apa ya? What would Jesus do? Kalau Yesus paling pintar di kelasnya, what would Jesus do? Kalau Yesus adalah orang yang nanti karirnya sangat top, what would Jesus do? Jadi bukannya nggak boleh kejar karir kalau jadi orang Kristen, nggak apa-apa kita ranking paling belakang. Saya pikir bukan itu. Nggak begitu. Tapi ketika semua itu kita peroleh, tujuannya apakah engkau makin kenal Tuhan? Abang pikir gini ya, sebenarnya berkat Tuhan itu harusnya bikin kita makin kenal Tuhan, benar nggak? Berkat Tuhan itu seperti marka jalan. God's gifts should be a road, kalau pakai bahasa Inggris itu a signpost. Setiap kali engkau lihat dan alami berkat Tuhan, harusnya engkau berhenti dan berkata, terima kasih Tuhan. Kan berkat Tuhan. Harusnya berkat Tuhan itu menunjuk kita kepada Sang Pemberi berkat. Tapi itulah manusia, kita suka ketika lihat berkat Tuhan, kita berhenti pada diri kita, bukan pada Tuhannya. Perhatikan, tujuan hidup Paulus adalah untuk kenal Allah. Seluruh aspek kehidupan Paulus diarahkan untuk mengenal Allah, termasuk melalui pelayanannya, karena Paulus pelayan Tuhan. Bagi saudara, bagi kamu yang lagi studi, apakah melalui studimu, kamu makin kenal Tuhan? Banyak anak-anak masuk UI, sebelum masuk UI, doanya kenceng. Begitu masuk UI, datang kebaktian aja nggak mau. Gitu ya. Lucu juga ya. Ngapa sih kita cari Tuhan? Kita tuh bukan mencari Tuhan, kita memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan kita. Somehow, seringkali yang terjadi seperti itu. Dan pengenalannya, pengenalan yang seperti apa? Pengenalan yang lebih dari sekadar pengetahuan atau informasi. Tentu kita kenal Tuhan, kita baca Alkitab tiap hari, kita saat teduh, kan bukan untuk cerdas cermat Alkitab. Kalau kamu sekadar kenal Tuhan, baca Alkitab, baca buku rohani, supaya ikut cerdas cermat Alkitab, kamu pengenalan hanya sekadar untuk informasi. Tetapi pengenalan kita yang dimulai di dalam iman kepada Kristus, itu pengenalan yang relasional. Yang bukan hanya saya tahu tentang dia, tapi saya mau kenal lebih dalam. Beda ya? Tahu sama kenal, mana yang lebih dalam? Kenal. Coba abang tanya, teman-teman tahu nggak Presiden perempuan Indonesia? Semua bisa jawab, oh Ibu Megawati gitu ya. Tapi kalau saya tanya, kenal nggak dengan Presiden perempuan Indonesia? Di situ kelihatan kan? Tahu sekedar informasi. Kenal melibatkan relasi. Paulus bukan hanya mau dia tahu ada Yesus lahir di Bethlehem, dia matinya di Kalvari, bukan, tapi lihat kalimatnya. Persekutuan, aku rindu mengalami persekutuan dalam kematian Kristus, membuat Paulus bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Ini pengenalan yang melibatkan pengalaman. Dan bukan hanya itu. Paulus juga bicara pengenalan yang bagi saya transformatif. Dari mana ayatnya? Coba lihat di ayat 10-11 tadi ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, di mana aku menjadi serupa. Bukan cuma kenal dengan informasi, tetapi relasi, pengalaman, dan pengalaman itu mengubahkan kita yang mengenal dia untuk jadi makin seperti dia. Nah, ini yang perlu kita ingat. Semua orang bisa ngomong Yesus mati. Tapi orang yang terima dia, kenal dia, bisa ngomong Yesus mati bagiku. Itu relasional. Dan kalau Yesus mati bagiku, apa yang terjadi dengan hidup?
Kamu makin serupa dengan dia? Paulus bicara rahasia besar ini di ayat yang sangat menarik. Roma 6. Ini kalau mau Paskah, saya biasa angkat ayat ini ya. Coba lihat Roma 6 ayat 9 dan 10. Perhatikan cara Paulus menjelaskan. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Perhatikan ayat 10. Sebab kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Habis mati, Yesus ngapain? Bangkit kan? Makanya dia hidup. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Yang mati Yesus, yang bangkit Yesus. Yesus mati, matinya terhadap dosa. Yesus hidup, dia bangkit, hidupnya sekarang bagi Allah. Perhatikan ayat berikutnya. Bagaimana Paulus merelasikan kebenaran ini, fakta historis, jadi pengalaman pribadinya. Ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Dia bilang, jemaat kamu harus memandang sekarang begini hidupmu. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tadi yang mati Yesus loh. Kalau Yesus mati dan kamu di dalam Kristus, sekarang kamu pun mati bagi dosa. Tetapi, karena kamu bersatu dengan Yesus, Yesus yang mati itu bangkit. Maka kamu pun sekarang hidup bagi Allah dalam, nah ini lagi, in Christ, dalam Kristus Yesus. Menarik ya? Pengalaman dengan Tuhan membawa perubahan hidup. Saya tidak mau lagi menikmati dosa. Saya tidak main-main lagi dengan dosa. Dan karena Kristus bangkit, saya pun akan bangkit dan sekarang bukan lagi hidup bagi diriku. Sebagaimana Kristus bangkit supaya dia hidup bagi Allah. Now, I will live for God. That is my goal in life. Jadi penting banget Yesus dalam hidup kita ya. Kalau itu the missing piece yang belum kamu temukan, please, terima dia dalam hidup. Dan every other things will be put in the perfect place. Jadi kehidupan Kristen sebenarnya adalah kehidupan yang dimulai dari percaya pada Yesus, believing in Christ, but also becoming like Christ. Kita bukan hanya percaya Yesus, tapi kita makin serupa Yesus. Dan setelah itu harusnya kita makin bertumbuh. Sehingga engkau bisa terus mengevaluasi semua ambisimu, semua yang kamu kejar, apa yang kamu kejar di kampus. Apakah itu bikin kamu makin kenal Tuhan? Melalui semua yang kamu dapat. Kadang-kadang gitu ya, dapat kesempatan, ya anak-anak sekarang kan prestasinya luar biasa ya. Tapi waktu kamu dapat kesempatan, lebih maju lagi, studimu lebih baik lagi, mungkin proposal penelitianmu dapat kesempatan lebih maju lagi, tempat-tempat yang kamu cari untuk penelitian diberikan, dan semuanya itu. Pertanyaannya adalah kamu makin melihat Tuhan nggak dalam studimu? Kamu makin cinta dia, makin bertumbuh dalam dia, punya komitmen untuk bertumbuh? Dalam situasi corona seperti ini, banyak orang yang juga tertekan ya. Tapi harusnya sih kita bisa tetap melihat Tuhan ya, karena tetap banyak hal yang tetap Tuhan berikan buat kita. Banyak hal yang kayaknya hilang, tapi saya tetap melihat juga ya, Tuhan engkau tetap ada. Buktinya teman-teman masih bisa kuliah. Mungkin nggak enak bang online, ya emang nggak enak, ini nggak semestinya, tetapi tetap ini anugerah Tuhan, yuk kita bisa kuliah. Kita bisa berjuang untuk do something gitu ya. Kalian bikin tugas, bikin mungkin proposal, kalau lagi mau bikin skripsi dan seterusnya gitu. Tapi pertanyaannya adalah apakah semua ini dikawal dengan kerinduan terus kenal Tuhan ya? Semua berkat yang kamu terima harusnya mengarahkan kamu kepada Sang Pemberi berkat. Maka miliki hidup yang terus bangun hidup berakar dalam firman. Firman itu menolong kita ya. 2 Timotius 3 bilang, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk, lihat fungsi firman, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Terus dekat dengan Tuhan, dengan firman-Nya. Karena kalimat ini menarik ya. D.L. Moody mengatakan, the Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible. Hati-hati. Makin lama nggak baca firman, ya makin
terbiasa dan gampang melakukan dosa. Harusnya sih the Bible will keep us from sin. Dan nikmati community. Tuhan kasih komunitas. Ada PO Visit. Kalian ada kelompok kecil. Saya pikir itu sesuatu yang Tuhan berikan untuk engkau dan saya terus hidup kenal Tuhan. Terus ambisi-ambisi kita juga dijaga oleh komunitas. Ada teman yang negur, waduh sorry nih, gue lihat hidup lu kayaknya lagi fokus banget sampai kayaknya lu lupa deh untuk hal-hal yang lu sudah komitmenkan untuk bertumbuh dalam Tuhan, untuk datang setiap kelompok kecil, untuk datang PJ setiap minggu. Nikmati semua ini. Hiduplah berbeda dengan dunia. Kadang-kadang bukan apa yang dikejar beda ya. Kita kan kalau di kampus juga lulus kan. Mau dia Kristen, nggak Kristen, pengennya lulus. Pengennya studi terbaik, IP terbaik. Tetapi biarlah itu didasari pada motivasi yang benar, kerinduan yang benar, tujuan yang melampaui apa yang kelihatan, begitu ya. Sehingga ini mewarnai studimu. Kalau nanti kamu sudah kerja, mewarnai pekerjaanmu. Waktu kamu bergaul, Tuhan juga yang berikan teman kok. Tuhan yang berikan pergaulan. Tapi kita bisa pilih dan pilih. Ini benar atau tidak. Kita teman supaya kelihatan populer. Ada orang yang teman supaya pansos gitu ya. Panjat sosial. Pengen aja. Nanti kalau gue teman sama dia, nanti kayaknya nama gue naik gitu. Sebenarnya apa sih yang jadi tujuan kita? Kalau sudah berpacaran, pacaran kita seperti apa? Relationship. True love waits. Ada kalimat kecil di bawahnya. Save it until marriage. Belajar dalam, kalau ada yang bilang, wah gila pacaran belum pernah ciuman. Gila, cupu banget. Lu pacaran pegangan tangan aja, ciuman aja nggak pernah. Waduh, kayaknya banyak hal-hal yang kayak dilanggar aja begitu ya. Karena dianggap biasa. Tapi waktu kita kejar, apakah kita kejar kekudusan juga dalam pacaran kita? Dan nanti dalam rumah tangga juga, saya pikir ya, kalau kalian melihat ini sebagai bagian yang penting, maka kalian akan bangun dari sekarang. Ya. Jadi, apa yang menjadi keuntungan? Paulus lihat ini hal yang rugi, karena dia kenal Yesus. Tapi banyak orang dalam hidup justru sedang membanggakan hal-hal yang merugikan. Karena mereka belum kenal siapa Yesus yang memberikan segalanya. Ketika dia ada di tempatnya, yang utama di hidup kita, dia akan menolong kita melihat dan menempatkan segala sesuatu di tempatnya yang seharusnya. Saya tutup dengan kalimat dari Dennis Fisher. Hanya anugerah Allah yang dapat menolong kita berhasil mencapai garis akhir kehidupan sebagai pengikut Kristus. Kalimatnya mungkin tidak selesai, karena itu, kalau boleh saya tambahkan, kalau hanya anugerah Allah yang dapat menolong kita berhasil mencapai garis akhir kehidupan, mari tidak pernah melepaskan diri dari Tuhan. Dia bukan basa-basi kehidupan. Dia segalanya yang engkau dan saya butuhkan. Kiranya ini menolong teman-teman untuk menata lagi hidupmu, melihat lagi ambisi-ambisimu, mengevaluasi lagi hal-hal yang kau jadikan utama. Apakah itu sudah menggeser Tuhan? Sang pemberi berkat, atau kalau ternyata sudah menggeser, kembalikan Kristus di pusatnya, dan mari dengan kacamata Kristus di pusat hidup, evaluasilah seluruh hidup, seluruh hal yang kamu kejar, dan engkau akan bisa melihat dengan lebih baik. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa menghidupi firman-Nya. Amin. Saya kasih, kalau ada teman-teman yang mungkin mau memberi respon atau bertanya, silakan. Terima kasih untuk firman yang dibagikan kepada kami dari Bang Alex. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung open mic atau juga boleh di chat Zoom atau private chat di Zoom ini kepada Bang Alex atau ke aku juga boleh. Persilakan ya teman-teman. Atau masih ada yang kurang jelas tadi dari yang disampaikan Bang Alex juga boleh dikonfirmasikan kembali. Udah ada pertanyaan yang masuk nih Bang di private chat aku. Jadi
Mau tanya Bang soal yang mengenal Tuhan. Jadi mungkin ada beberapa dari kita yang memang mengenal Tuhan dan menikmati Tuhan, hidup dalam Tuhan. Tetapi pas mencari pengetahuan tentang Tuhan atau membaca Alkitab itu masih mager-mager. Misalnya mau pendalaman Alkitab dan sebagainya. Jadi mungkin kayak harus disuapin Iya. dengan kata kutip itu dari PJ atau dari gereja. Namun kayak pendalaman Alkitab pribadi itu masih minim dan sebagainya. Kalau kayak gitu, gimana cara mengatasinya ya Bang? Dan Bang Alex ada tips-tips gak buat pengenalan akan Tuhan tersebut supaya nggak males-malesan? Itu sih Iya, yang pertanyaan Mas Kak. Boleh langsung thank dijawab. you ya. Ya, ini pergumulan semua kita lah ya, karena nggak ada kita yang sangat rajin gitu ya. Ya, tapi salah satu yang menarik ya, bahwa Tuhan sebenarnya memberikan semua hal yang engkau dan saya butuhkan untuk bisa mengatasi itu. Bapak John Stott dalam komentarinya terhadap kitab Roma, dia mengatakan untuk memastikan engkau dan saya bertumbuh, Tuhan memberikan 3 hal. Pertama, dia kasih rohnya yang kudus. Diam di hati kita. Yang kedua, dia kasih firman Tuhan. Firman yang menolong kita gitu ya. Dan yang ketiga, dia kasih komunitas. Nah, itu saya sudah bahas sebenarnya tadi ya, kecuali yang Roh Kudus tadi saya nggak bagikan khusus. Jadi kalau ditanya, Bang, bagaimana nih? Kadang baca Alkitab tuh males atau apa, belum lagi kalau baca nggak ngerti atau apa gitu ya. Nah, saya melihat pakai yang ketiganya, teman-teman ya, manfaatkan komunitas. Karena itu bertumbuh itu saya juga sadari dalam komunitas. Jadi memang Tuhan berikan kesempatan kita bertumbuh pribadi ya. Ketika skill kita makin baik, kita bisa gali Alkitab sendiri, kita bisa baca. Tapi kalau memang masalahnya seperti yang dikatakan tadi, Bang, kadang masih males, masih apa, cari teman persekutuan, teman-teman yang mau bertumbuh bersama, teman kelompok kecil yang rindu sama-sama memang hidup bagi Allah. Nah, saya pikir itu bisa jadi hal yang menolong kita mengatasi kemalasan kita, keengganan kita, dan mesti apa ya, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memilih. Jadi cobalah pilih untuk bangkit dari kemalasan kita. Jadi jangan, saya kadang-kadang lihat gini, tanpa sadar ya, kita suka bilang gini, Tuhan lakukan perubahan dalam diri saya, tapi kita maunya Tuhan yang ngerjain semua. Tahu-tahu bangun besok pagi kita udah sayang, udah cinta banget Alkitab, besok bangun pagi langsung kemudian kita udah hafal semua ayat gitu ya. Saya pikir nggak gitu. Tuhan kasih kesempatan engkau dan saya hidup, kerohanianmu adalah hidup di dalam setiap hari memilih hal yang Tuhan mau kamu pilih. Jadi jangan berharap Tuhan yang pilihkan buat kamu. Tahu-tahu Tuhan ubah hatimu besok udah sayang banget sama Alkitab. Kalau saya ya mesti itu sesuatu pilihan. Jadi besok waktu bangun pagi, pilih. Baca Alkitab dulu. Bukan lihat HP dulu, bukan lihat sosmed dulu. Itu kan pilihan. Jangan begini, Tuhan aku mau hari ini HP-ku nggak ada isinya. Kan bukan begitu juga. Ya, jadi Tuhan tidak bekerja dalam hidup kita mengatasi kemalasan, keengganan kita dengan cara meniadakan diri kita. Tahu-tahu Tuhan sudah kasih semua kerinduan. Tahu-tahu besok kita udah bangun rindu banget Alkitab. Nggak gitu. Mulai belajar memilih. Besok pagi setel waker. Nah itu kan kamu yang nyetel. Tuhan setelin waker. Nggak gitu. Kalau saya ngelihat banyak kali kita berpikir kalau Tuhan yang mengerjakan, saya pasif. Saya pikir nggak gitu. Mungkin itu ya jawabannya. Baik, terima kasih Bang Alex. Jadi sebenarnya Tuhan itu nggak menjadikan kita sebagai boneka yang hanya menggerakkan, tapi kita juga harus ada upaya buat gimana caranya mencintai Tuhan lebih dalam lewat pribadi kita. Dan tadi rasa malas itu mungkin bisa diatasi lewat bantuan bersama teman kita yang mau sama-sama bertumbuh. Jadi kita ada semangat lagi buat membaca Alkitab lagi kayak gitu. Dan sebenarnya yang tadi Bang Alex juga bilang kalau itu tuh jadi pilihan buat hidup kita. Jadi pilihan buat males kah atau justru pilihan buat semakin dekat kayak gitu sih. Semoga terjawab ya. Kalau masih ada yang mau bertanya lagi, dipersilahkan.
boleh open mic, atau juga boleh private chat lagi ke aku, atau ke Bang Alex langsung juga boleh, atau di chat Zoom ke everyone juga nggak apa-apa. Oh, ada pertanyaan masuk lagi nih, Bang. Ya, silakan. Jika komunitas bisa jadi bantuan, bagaimana teman juga sedang... Oh, ini. Jika komunitas bisa jadi bantuan, gimana kalau teman kita juga lagi sama-sama jatuh? Lalu bagaimana caranya kita bisa bangkit bersama teman, tapi di satu sisi pribadi juga... oh, jadi gini. Pribadi kita sedang jatuh, tapi teman bersekutu kita, teman bertumbuh bersama kita juga sedang jatuh nih, Bang. Nah, gimana caranya kita bisa bangkit bersama-sama sama teman kita yang sama-sama sedang jatuh ini, Bang? Gitu mungkin pertanyaannya. Iya, saya melihatnya memang ada orang-orang yang Tuhan hadirkan dekat dengan kita. Dalam arti kayak teman yang kayak close friend gitu ya. Tapi tetap saya juga melihat Tuhan memberikan kita komunitas. Komunitas yang lebih luas. Mungkin ya saya kasih contoh aja ya praktis biar kalian ngerti juga ya. Saya juga kan ngalamin kadang bukan berarti hamba Tuhan selalu segar terus, fit terus kerohanian, bangun pagi langsung Alkitab begitu. Kadang-kadang malas juga gitu ya. Tapi kemudian saya bersyukur ya saya punya kebiasaan lah ya, kebiasaan yang saya paksa juga. Saya harus punya komitmen baca buku rohani. Jadi kadang gini ya, kita harapin teman juga lagi males. Kita harapin komunitas yang lagi deket sama kita juga lagi terpuruk. Maka ya kalau saya baca buku, sekarang banyak khotbah di YouTube, banyak podcast. Saya kadang dengerin podcast gitu ya. Bahkan jujur aja kadang-kadang saya denger lagi khotbah saya sendiri. Jadi preaching to myself. Kadang-kadang kan saya bilang, jangan malas, baca Alkitab. Saya perlu dengar khotbah saya sendiri beberapa kali ketika lagi ngalamin pergumulan itu. Jadi seringkali Tuhan berbicara tidak dengan teman yang dekat saja. Tapi kadang-kadang waktu dengar khotbahnya siapa, jadi saya biasanya punya pengkhotbah favorit lah ya, kalau lagi ini dengerin gitu ya. Jadi let God preach through him to me gitu ya. Jadi meyakini bahwa Tuhan bisa pakai berbagai cara. Nah, tapi tetap teman-teman harus berjuang. Seperti beginilah, bagaimana caranya kalau kita beli obat sakit kepala, kita lagi sakit kepala, beli obat sakit kepala, gimana caranya supaya obat sakit kepala itu berfungsi dengan baik? Jangan kemudian kamu beli obat sakit kepala lalu taruh di bawah bantal, kamu tidur, obat sakit kepalanya ditaruh di bawah bantal, itu nggak berfungsi. Mau kamu beli satu pabrik, kalau begitu cara pakainya, you miss the point of using it. Nah, tetapi bagaimana cara pakainya ya dibuka, bukan dijilat, dicelupin ya, ditelan gitu. Itu cara pakainya. Nah, kadang-kadang begini, kita tuh kayak nggak maunya khasiatnya, tapi nggak tahu cara pakainya. Sama kayak anak remaja pernah gitu ya, Kak Alex, saya udah nggak takut tidur sendiri. Kenapa? Wah, sekarang saya kalau tidur, saya taruh Alkitab di samping saya. Hah? Buat apa? Ya kalau ada setan saya, gitu ya. Jadi dia pikir begitu cara pakai Alkitab ya, saya bilang itu nggak guna gitu ya. Begitu, iman timbul dari pendengaran akan kitab suci. Jadi isinya yang harus kamu baca, bukan fisiknya. Saya bilang kebanyakan nonton film Hollywood kamu, yang hantu-hantu Hollywood. Nah, poin saya mungkin sama ya. Jadi di dalam kita bagaimana dengan teman. Teman ya kita datang share, komitmen bersama, saling menegur, saling menjaga. Kalau teman lagi terpuruk, ya YouTube mungkin. YouTube bagaimana caranya? Ya didengerin khotbahnya gitu ya. Dibuanglah kuotamu beberapa untuk dengerin itu. Kalau buku ada buku, ya baca bukunya. Jangan bukunya digini-giniin, nggak dibaca gitu. Jadi ada cara pakainya. Tapi ingat, Tuhan sudah kasih begitu banyak hal di sekitar kita. Cuma kadang-kadang kitanya yang merasa Tuhan tidak bekerja. Hanya karena kita yang malas. Kita maunya Tuhan bekerja pakai cara yang tadi ya. Saya nggak ngapa-ngapain. Anak remaja suka gitu, datang sama saya. Apalagi kalau yang mau masuk kuliah, Kak Alex,
Apa dia? Saya pengen tahu rencana Tuhan buat saya. Saya pengen tahu Tuhan mau apa sih buat hidup saya ke depan gitu ya. Anak SMA begitu ya, mau cari kuliah. Terus saya nanya, oh gitu deh, kamu rajin baca Alkitab? Ah, itulah Kak masalahnya. Ini lagi sibuk kelas 12, sibuk banget. Mau cari kehendak Tuhan, mau tahu kehendak Tuhan, tapi nggak buka firman. Itu kan lucu. Jangan mimpi tahu kehendak Tuhan dengan Alkitab yang tertutup. Jadi jangan mempermainkan Tuhan, tetapi belajarlah untuk menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan. Jadi untuk menolong kamu bangkit, Tuhan kasih begitu banyak hal. Termasuk datang PJ kan? Ini kan bukan masalah ada temanmu di sini, tapi Tuhan bicara mungkin lewat firman, Tuhan bicara lewat tanya jawab. Baik, terima kasih Bang Alex. Semoga terjawab ya. Intinya jadi bukan hanya satu media aja yang Tuhan bisa kasih buat kita semakin bertumbuh. Banyak cara buat kita bisa bertumbuh. Misalnya lewat tadi YouTube atau dari podcast dan lain sebagainya bisa kita gunain buat sama-sama kita bertumbuh. Lalu masih ada satu pertanyaan lagi nih Bang yang masuk aku. Ya. Izin bertanya untuk Bang Alex, bagaimana cara untuk menghadapi teman yang bilang atau menganggap kita sok rohani ketika kita berusaha untuk hidup dalam Tuhan? Wah, ini memang pergumulan berat ya buat kita ya, karena kita tuh sangat hidup di hadapan manusia. Saya juga sadar ya, kadang-kadang kita lebih takut penilaian orang tentang kita, bukan tentang apa yang Tuhan anggap tentang kita. Jadi saya sih belajar juga untuk mengatakan apa yang memang jadi kerinduan saya juga, termasuk kepada orang-orang yang dekat. Memang nggak mudah, tapi butuh proses. Cerita pengalaman di FISIP lah. Saya dulu, karena saya ini kan orang yang masuk jalur undangan. Zaman saya namanya PMDK. Jadi saya masuk UI PMDK, dan zaman saya, kami yang PMDK itu, nah NPM-nya kelihatan lu PMDK. Ketahuan lah. Ada kode tertentu di belakang. Jadi anak-anak tuh udah tahu. Bahkan awal-awal, apalagi saya anak daerah, dan saya ini orang yang nggak enakan gitu. Saya nggak enakan jauh dari orang tua. Jadi waktu dulu ketika teman-teman, Lex, nanti kalau ujian lu di tengah ya. Jadi saya ditaruh di tengah teman-teman tuh. Untuk ngasih jawaban-jawaban sama mereka yang lain gitu. Itu waktu tahun-tahun awal saya di FISIP ya. Jadi bingung juga tuh ya, mau nolak, nggak enak. Apalagi saya ketua angkatan komunikasi zaman saya gitu. Jadi anak daerah, kalau nanti nolak jadi nggak punya teman, dijauhin teman kan nggak enak gitu ya. Jadi waktu itu saya ditaruh di tengah. Kalau lagi ujian, mereka bilangnya PMP, posisi menentukan prestasi. Jadi taruhlah saya di tengah. Padahal saya juga nggak pinter-pinter amat gitu ya. Tapi ya begitu, karena dianggap anak jalur undangan, pinter gitu ya. Jadi taruh di tengah. Tapi lama-lama saya pikir, waktu saya udah ikut kelompok kecil, wah saya bingung banget tuh. Gimana caranya ngomong ke teman-teman yang saya deket, saya ketua angkatan, bilang sama mereka, saya nggak mau nyontek. Wah itu susah. Awal-awalnya saya ini ya teman-teman ya, kayak nggak masuk ke kampus gitu. Kalau ujian saya datangnya telat. Jadi udah mulai 15 menit baru saya datang. Jadi saya ditaruh paling depan. Jadi nggak bisa atur posisi sama mereka ya. Tapi lama-lama saya dikenal sebagai orang tukang telat gitu ya. Kan nggak jadi kesaksian juga. Dan itu nggak nyelesain masalah. Sehingga dalam pengalaman saya harus ingatkan bahwa memang ada saatnya kita harus bisa menyatakan sikap kita. Mau dibilang apa ya, itu resiko yang kita harus tanggung. Dan waktu itu, saya sadar juga ya, saya nggak gampang berubah. Jadi ada satu teman baik saya bilangnya sama dia. Dia nggak seiman sama kita, dia teman baik saya, kami sering belajar sama-sama, dia sering nginep di kosan saya kan anak daerah ya. Saya bilang sama dia, gue mau gini deh, kalau nanti di kelas, kita jangan nyontek. Kalau di kelas, gue musuh lo. Tapi di luar kelas, gue akan bantuin. Gue pasti bantuin, lo mau belajar bareng atau apa gitu ya. Jadi saya nawarin itu. Dan dia awalnya juga bilang, sok banget lo gitu ya. Tapi akhirnya, teman-teman dia ngerti, karena saya pikir ketika kita punya teman yang baik juga dia ngerti gitu ya. Dan akhirnya dia yang ngomong ke teman-teman yang lain. Jadi jujur aja bukan saya tuh yang ngomong.
Waktu mereka pada ngomong, Alex duduk sini nyontek gitu ya. Terus dia ngomong, udahlah kalau si Alex mah nggak mau dia pendeta gitu ya. Dia yang mempendetakan saya sejak saya kuliah di FISIP UI tingkat 1. Dia sudah panggil saya pendeta. Jadi saya dikenal pada waktu itu ketika saya komitmen tidak mau nyontek, saya baca Alkitab tiap hari karena dia sering ke kamar saya, dia lihat gitu. Apaan tuh? Saya saat teduh ya, saya keluarin Alkitab, terus dia bilang, dasar lu pendeta. Tapi tetap dia dekat sama saya, karena dia tahu catatan saya paling lengkap. Saya tunjukin kualitas juga. Lu bilang nggak butuh gua, ntar lu datang deh pas ujian, pas mau ujian pada datang, minta catatan saya dijadiin master di fotokopi gitu ya. Jadi kadang-kadang saya pikir gini, ada resiko ketika kita mau mengatakan siapa kita sesungguhnya. Tetapi di dalam anugerah Tuhan, tetaplah jadi sahabat yang baik. Nah, saya melihatnya, mungkin mereka benci sama saya kalau ujian. Tetapi di luar ujian, saya tetap jadi teman yang baik. Kalau mereka mau pinjam catatan, saya pinjamkan. Karena bagi saya itu di luar ujian. Dan catatan saya bisa bertahan jadi rekor di fotokopian, jadi master gitu ya. Nah, jadi ini triknya ya kalau saya bilang. Tapi nggak bisa kita menghambat. Jangan panggil saya pendeta. Mau bilang apa? Itu kesimpulan dia terhadap hidup saya. Dan bahkan ketika saya sekarang benar-benar jadi pendeta, saya pikir Tuhan terima kasih ya. Apa yang dulu saya lihat sebagai ejekan, ternyata itu sesuatu yang Tuhan telah tanam jauh sebelum saya dipendeta. Nah ini bagi saya nggak tahu teman-teman mau dikenal sebagai apa? Orang baik yang tukang beri contekan, orang baik yang kompromi dengan semua hal, atau kamu orang yang mungkin dianggap sok rohani, tetapi sebenarnya itu pilihan yang baik dan temanmu seiring berjalannya waktu akan lihat dalam hidupmu seperti apa. Ya mungkin nggak menjawab khusus, tapi ya itu ya yang abang cerita dari apa yang abang alami di FISIP ya, FISIP VIA itu tempat di mana kita solidaritasnya sangat tinggi, tetapi termasuk dalam hal-hal yang salah kita pun sering solidaritas yang salah. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bang Alex. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Untuk sesi diskusi hari ini, pada kali ini sudah cukup waktunya. Kalau dari aku pribadi yang aku nikmati pada firman ini, sebenarnya pencapaian dalam kekristenan itu bukan mencapai posisi apa, ada di mana kita, melainkan engkau dan aku sedang bersama dengan siapa. Kalau kita jadikan Yesus segala-galanya menjadi pusat hidup kita, maka kita akan dapat menempatkan segalanya juga dengan tepat. Tetapi jika kita membuang pemberi berkat tersebut, maka sangatlah mungkin berkat tadi dapat berubah menjadi kutuk yang menghancurkan dan bukan membangun. Oleh karena itu, kiranya segala yang kita capai, talenta, prestasi, boleh menjadikan kita semakin rindu akan pengenalan akan Tuhan, semakin intim berelasi dengan Tuhan, dan berkomitmen untuk bertumbuh. Dipersilakan untuk Bang Alex menutup firman pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang diberitakan hari ini. Terima kasih buat setiap hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Dan kami terus berdoa, mampukan kami bukan hanya jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku firman. Paulus untuk ikut Tuhan, bahkan ada di penjara. Tapi disitulah dia menikmati bersama dengan Tuhan. Mungkin waktu kami ikut Tuhan sungguh-sungguh, kami dikatain sok suci, sok rohani. Tapi justru disitulah kehadiran Tuhan nyata bagi kami. Untuk apa kami disenangi semua orang, tapi ternyata kami mendukakan hati Tuhan. Tolong kami belajar untuk menyenangkan hati dan tetap berjuang dengan cara-cara yang tepat, menjadi berkat bagi sesama kami. Kami ada di Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Administrasi, yang mungkin secara sosial begitu banyak daya tariknya. Bahkan juga persahabatan yang begitu dalam, begitu kuat, solidaritas yang begitu luar biasa. Tapi kami sebagai anak Tuhan tetap harus melihat, apakah itu menyenangkan Tuhan? Atau justru kami sedang mendukakan Tuhan? Apakah kami sedang mempermuliakan Tuhan? Atau justru kami sedang mempermalukan Tuhan? Kami hidup cuma satu kali ya Tuhan. Dan biarlah dalam hidup yang hanya satu kali itu,
Kami bukan memilih menyenangkan diri kami, menyenangkan orang lain, tetapi mendukakan hati Tuhan, mendukakan Engkau. Kami rindu pilihan kami adalah menyenangkan Engkau. Dan dengan demikian kami pun bisa belajar jadi berkat bagi sesama. Kami pun bisa belajar menghargai diri kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Oke, you boleh di next slide. Kepada pewarta dipersilahkan. Halo teman-teman semua dan Bang Alex, selamat hari Jumat buat kita semua. Warta hari ini, sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Bang Alex atas firman-Nya, sangat memberkati, dan semoga pelayanan ke depannya juga disertai dan diberkati sama Tuhan juga. Thank you. Ya, sama-sama Bang. Untuk pelayan hari Jumat ini, untuk membawa firman ada Bang Alex Nanlohi, MC-nya ada Apriani dari Politik 18, pendoa syafaatnya ada Jonathan dari HI 17, terus singernya ada Cesia dari Fiskal 19, gitarisnya Aldi dari Antropologi 18, keyboardis dari ada Natania Kom 19, dan slider Jonathan William tadi, dan Nicholas Fiskal 19, jadi ada 2. Boleh di next. Ya teman-teman, jadi PPO Visipia mau berdoa buat kalian dan bersama kalian. Kita ada kertas doa untuk kalian yang mau ada pokok doa yang mau didoakan bersama-sama oleh pengurus. Jadi kalau ada yang pokok doa yang mau disampaikan dan mau didoakan, boleh melalui tautan itu yang bit.ly/kertas doa Visipia. Ini terjaga ya teman-teman. Kalau kalian jadi kalian nggak perlu khawatir nanti ada yang baca atau ada yang bocor gitu. Benar-benar ini hanya yang mendoakan saja yang tahu. Boleh di next lagi. Nah, teman-teman, kita juga ada weekly blessing. Weekly blessing ini bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk macam-macam juga sebenarnya. Kalian bisa kirim tulisan kalian di sini tentang apapun yang kalian rasa relate sama kalian dan kalian rasa perlu teman-teman kalian juga tahu. Kayak contohnya di sini ada tulisan tentang kok bisa ya mereka pede dan gak insecure. Terus Pain is God's megaphone to rouse a deaf world. Caranya ada di sini, nanti kalian lewat link daftar weekly blessing ini, terus buka form, kemudian isi sesuai minat dan kondisi, nanti akan dihubungi sama pengurus dan kontennya juga bakal dibimbing sama pengurus untuk bikinnya. Next. We want to pray and appreciate. Nah ini teman-teman kita juga ada we want to pray and appreciate you. Bisa melalui link di sini, link line PO Visipia. Mungkin nanti untuk oh ya, ini buat yang berprestasi. Jadi kalau ada prestasi, teman-teman bisa disampaikan lewat sini ya. Nanti untuk kita apresiasi dan kita doakan bersama-sama untuk kedepannya. Next. Ini untuk yang utah di
bulan ini. Selamat ulang tahun teman-teman buat yang teman-teman kita yang di sini. Ada Azaria Kurnia dari Kom 18 ya, dan Rodeo. Terus ada Melvia, Ariska, Marta, Anggi, Lady, Elsa, Viola, dan Mardianto. Kira-kira ada yang lagi di room sini nggak ya? Tadi kok nggak salah ada beberapa. Teman-teman, apakah ada di room sini? Enggak ya? Oke deh, kalau begitu. Boleh teman-teman yang kenal sama teman-teman yang ada di slide ini diucapin selamat ulang tahunnya, dan juga kita sama-sama doakan supaya tambah 1 tahun umurnya, bisa semakin diberkati dan semakin mengenal Tuhan lagi. Next, teman-teman. PO Visipia juga mau menjadi saluran berkat, menjadi perpanjangan tangan berkat bagi teman-teman. Kita menerima persembahan dari teman-teman lewat Bank Mandiri, GoPay, dan OVO. Ada rekeningnya di sini dan pemilik rekeningnya juga teman-teman. Jadi yang tergerak untuk memberikan persembahan bisa mengirimkan persembahannya ke kanal-kanal berikut. Boleh next lagi. Oke, itu aja wartanya teman-teman. Buat pendoa syafaat, dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita mulai doa syafaat, saya akan terlebih dahulu membagikan daftar pokok doa yang akan kita doakan hari ini. Itu ada itu di chattingan sayangnya belum lengkap, saya akan lengkapkan beberapa waktu lagi. Mungkin bisa sambil menunggu, biar sambil dibaca-baca topik doanya. Oke, ini udah kedengaran belum ya? Agak kresek-kresek, Jo. Halo. Halo. Ada nggak yang bisa saya katakan? Oke, sekarang Masih kresek-kresek. ya, dari sini ini akan sudah kan baik. Halo. Masih kresek-kresek Kak suaranya. Mungkin kalau ada mic lain. Cuma ini sekarang udah di Halo? halo. Iya, mungkin Jo kayaknya lagi kurang bisa ya, soalnya kayak benar-benar nggak kedengeran tadi. Kresek. Nggak apa-apa ya, digantiin dulu ya. Tapi makasih Jo buat pokok doanya. Oke.
teman-teman, tadi Jo udah ngasih pokok doa, totalnya ada 5. Boleh dibaca dulu, tapi nanti doanya akan terpimpin sih. Oke. Oke, teman-teman bisa silakan siapkan tempatnya, siapkan juga hatinya untuk memfokuskan diri untuk berdoa syafaat. Mari teman-teman, kita satukan hati kita dalam doa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk Engkau yang memampukan kami sekali lagi Tuhan, untuk kami sama-sama berkumpul di Zoom ini Tuhan, untuk kami sama-sama juga berdoa mengenai banyak hal Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan di seminggu ini Tuhan, kami bisa berkuliah Tuhan, kami juga bisa melakukan aktivitas kami masing-masing ya Bapa. Engkau yang berkati Tuhan, supaya apapun yang kami lakukan Tuhan, semuanya bisa kami gunakan untuk memuliakan nama Engkau saja Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk khotbah dari Bang Alex tadi Tuhan, Engkau yang telah ingatkan kami lagi Tuhan untuk kami bisa terus menjadikan setiap apapun yang menjadi target dalam kehidupan kami Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, semuanya kami landaskan akan pengenalan akan Engkau ya Bapa, supaya kami juga bisa Tuhan tetap berfokus kepada Engkau Tuhan dan bukan kepada diri kami sendiri Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan hari ini yang sudah melayani, Engkau yang berkati pelayan mereka Tuhan, supaya mereka bisa terus Tuhan memuliakan nama Engkau Tuhan melalui pelayan-pelayan mereka Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami menaikkan pokok-pokok doa kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pandemi di Indonesia Tuhan, pandemi COVID-19 yang mungkin sudah semakin merajalela Tuhan, dan juga bahkan sudah ada varian baru Tuhan, Engkau yang berkati Tuhan setiap tenaga kesehatan Tuhan, juga setiap pemerintah Tuhan dalam menjalankan tugas-tugas mereka Tuhan, Engkau yang berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan Tuhan dalam pelaksanaan kesehatan ya Bapak. Engkau yang berkati juga Tuhan, mungkin sudah saat ini sudah ada beberapa kali proses vaksinasi ya Bapak, sudah beberapa tahap Tuhan. Kami ucap syukur untuk setiap orang-orang Tuhan yang sudah divaksinasi Tuhan, baik dari bagian lansia Tuhan atau pekerja-pekerja Tuhan, Kau yang berkati Tuhan supaya proses vaksinasi Tuhan dapat berjalan dengan lancar Tuhan, dan semua sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapak. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk rencana kampus UI Tuhan mengenai akan diadakannya perkuliahan offline Tuhan di semester depan ya Bapak. Kau yang berkati Tuhan untuk setiap pengambilan keputusannya Bapak dari setiap sivitas akademika Tuhan, dan juga petinggi-petinggi Tuhan, supaya keputusan apapun yang mereka ambil Tuhan itu semua memang dari Engkau saja Bapak, dan juga melalui keputusan mereka yang dari hikmat dan bijaksana dari Engkau saja Bapak, perkuliahan juga dapat tetap berjalan dengan baik Tuhan. Kau yang berkati juga Tuhan kami semua yang berkuliah Tuhan, supaya kami bisa tetap berkuliah dengan berfokus kepada Engkau ya Bapak, melakukan apa yang Engkau inginkan, melakukan apa yang Engkau kehendaki Tuhan dalam perkuliahan kami ya Tuhan. Kami ingin berdoa Tuhan untuk kebakaran yang terjadi di daerah Matraman di Jakarta Timur Tuhan, yang telah memakan korban jiwa sebanyak 10 orang dan menimbulkan banyak kerugian ya Bapak. Kau yang berkati Tuhan setiap korban-korban dan keluarga korban Tuhan, Engkau yang berkati supaya setiap keluarga korban juga Tuhan, Kau yang kuatkan mereka Tuhan. Kau yang berkati juga Tuhan untuk setiap petugas-petugas di sana Tuhan, baik petugas kesehatan ataupun petugas pemadam kebakaran ataupun dalam pemerintah daerahnya Bapak, Engkau yang berkati supaya mereka Tuhan bisa tetap mengerjakan tugas-tugas mereka Tuhan dengan pengenalan Engkau saja Bapak dalam apapun yang mereka lakukan, supaya semuanya bisa tetap memuliakan nama Engkau ya Bapak. Kami juga yang berdoa Tuhan untuk negara Myanmar yang sedang berada di tengah perlawanan sipil akibat kudeta yang terjadi sebulan lalu Tuhan, dan sampai saat ini sudah banyak sekali korban-korban yang berjatuhan ya Bapak. Kau yang berkati Tuhan negara Myanmar Tuhan, supaya mereka bisa mengalami pengalaman Engkau Tuhan, supaya mereka mengetahui apa yang Kau inginkan Tuhan dalam sebenarnya apa yang Kau inginkan Tuhan, supaya apapun yang terjadi di sana juga Tuhan mereka bisa semuanya dapat bisa terselesaikan dengan baik Tuhan. Konflik-konflik di sana Tuhan akan hanya dari Engkau saja Bapa.
Kau yang berkati juga Tuhan, mungkin banyak orang yang merasa takut Tuhan di sana, ataupun merasa tidak bisa melakukan apa-apa Tuhan. Kau yang berikan mereka pengalaman akan Kau Tuhan, Kau yang berikan mereka kekuatan Tuhan, Kau yang berikan mereka orang-orang di sekitar mereka Tuhan untuk bantu mereka bangkit Tuhan dan tetap bersandar kepada Engkau saja Tuhan. Kami juga yang berdoa Tuhan untuk pandemi yang telah mendorong teman-teman kami dalam perkuliahan PJJ ini ya Bapa. Mungkin banyak dari kami juga yang merasa kesulitan dalam PJJ ini ya Bapa, dan merasa jenuh Tuhan dalam PJJ ini Tuhan. Kau yang berkati Tuhan supaya biarpun dalam masa PJJ ini Tuhan kami tetap bisa melaksanakan perkuliahan kami Tuhan, hanya berfokus pada Engkau saja Bapa. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk perkuliahan kami Tuhan supaya kami bisa tetap berfokus pada Engkau Tuhan, dan juga untuk setiap pelajaran-pelajaran kami ya Bapa yang kami ambil juga Tuhan, kami bisa tetap melaksanakannya Tuhan untuk memuliakan nama Engkau dalam setiap perjalanan kami Tuhan, terkhusus juga Tuhan untuk pelaksanaan PJ ataupun pelaksanaan perdoa Bapa yang mungkin masih juga dalam keadaan online Tuhan. Kau yang berkati kami semua Tuhan, supaya meskipun dalam keadaan online ini Tuhan, kami tetap berfokus untuk mengenal Engkau Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan. Mungkin banyak juga Tuhan yang belum sempat kami sebutkan Tuhan, ataupun ada yang kami juga tidak mampu atau tidak mau untuk memberitahukannya Tuhan, namun Engkau yang tahu isi hati kami ya Bapa, apa yang kami perlukan Tuhan, Kau yang tahu Tuhan, Kau yang berkati Tuhan, supaya apapun yang kami lakukan Tuhan, semuanya hanya kami lakukan untuk memuliakan nama Engkau saja Bapa. Kau yang ampuni juga Tuhan segala dosa-dosa kami Tuhan, mungkin banyak dari kami Tuhan yang melakukan tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kau yang pimpin kami Tuhan, supaya kami bisa terus berlaku yang sesuai dengan yang Kau ingin Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sebentar kami melanjutkan ibadah kami ya Tuhan, Kau yang pimpin ibadah ini Tuhan, sehingga pada akhirnya Tuhan kami bisa keluar dari Zoom ini Tuhan, supaya dengan pribadi yang lebih baru lagi Tuhan, pribadi yang semakin ingin mengenal Engkau dalam kehidupan kami Tuhan, dan tetap berfokus kepada Engkau dalam setiap tujuan-tujuan hidup kami ya Bapa. Ya doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Mini atas doa syafaatnya. Next slide. Saat ini kita sudah di penghujung persekutuan, kiranya kita dapat memberikan hidup kita sepenuhnya hanya untuk Tuhan, dengan segala rencana, pencapaian, serta keberhasilan, hanya untuk kemuliaan Tuhan sebagai persembahan hidup kita padanya. Sambil merenungkannya, kita nyanyikan Kupersembahkan Hidupku.
menutup persekutuan kita pada hari ini, dipersilakan kepada Bang Alex untuk menutupnya dalam doa. Mari kita berdoa. Biarlah pujian ini menjadi kerinduan kami. Kami ingin mempersembahkan seluruh hidup kami kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang sudah terlebih dahulu mempersembahkan seluruh hidupmu bagi kami. Bagimulah segala kemuliaan. Bagimulah seluruh hidup kami. Terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Berkati setiap kami yang sudah terlibat di dalam ibadah ini. Biarlah kami boleh kembali menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh rindu hidup hanya bagi Tuhan. Menempatkan Engkau sebagai yang satu-satunya yang terutama di dalam hidup kami. Terima kasih buat pengurus yang menyiapkan seluruh acara kami hari ini. Terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan. Dan berkati kami dalam aktivitas kami selanjutnya. Kerinduan kami, apapun yang kami lakukan, dimanapun kami berada. Biarlah seluruh hidup kami hanya bagi kemuliaan. Supaya orang lain pun boleh melihat Yesus yang hidup di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, kami menutup persekutuan kami hari ini. Di dalam satu nama yang kudus. Nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bang Alex, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Boleh mengambil sikap satu dulu.